Tifa sudah tidak sabar, penasaran gimana rasanya di penjara. Mari kita bantu sama-sama teman-teman, biar rasa penasaran Dokter Tifa ini segera tercapai dalam waktu dekat ini. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Berada jangan kepalang kabur, terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Kan semua orang pasti berpikir akan ya namanya terbang kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Berarti enak tuh ya, pasti enak itu lah. Makanya saya pengen gitu. Mari kita aminkan teman-teman. Kata Dokter Tifa pengen, ingin masuk penjara dan penasaran, kemudian sudah tidak sabar. Ya bagus, kalau mereka sendiri yang ngaku pengen dan penasaran dan ingin masuk bui. Bahkan mengambil contoh Roy Suryo yang di sebelahnya, yang pernah masuk penjara. Saya nggak peduli dengan Ibu Rektor itu. Dia mau bilang ini asli, sah, itu urusan dia. Kan? Kalau dia paham, semua dokumen itu harusnya dicek pada waktu dia menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Kenapa? Arsip dokumen yang dibawa oleh kandidat melalui partai mendaftar ke KPU, dicocokkan oleh KPU kepada UGM atau kepada SMA. Ini namanya berita acara verifikasi. Antara dokumen yang dibawa oleh KPU cocok dengan dokumen yang ada di arsip. Ini sekarang tidak ada, di Solo tidak ada, di Jakarta tidak ada, di DPR tidak ada. Kenapa? Sudah semuanya jelas palsu. Waduh, Bitor Suryadi. Setelah sekian lama nih, nggak muncul, akhirnya muncul kembali. Orang yang menuding ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka Pojok, milik Prof. Paiman Raharjo. Sekarang berhadapan dengan masalah besar. Dilaporin tuh sama Prof. Paiman, digugat. Lalu sekarang mengatakan hal-hal yang seperti ini. Tetap kekeh mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Itu kan jelas tuh anaknya Dumatno bilang semua foto yang ada di tempat Jokowi itu foto bapaknya, bukan foto Jokowi. Kenapa Jokowi tidak berani selama 40 tahun? Dia lulus 85, sekarang 2025. 40 tahun dia tidak berani menunjukkan ini jasa saya. Jadi 20 tahun pada 20 tahun pertama 1985 sampai 2005 dia adalah milik pribadi. Seperti kita juga punya ijazah, kita nggak tunjukin karena kita bukan siapa-siapa. Tapi 2005, 2010 pada waktu dia menang di Solo harusnya dia tunjuk dong. Saya Jokowi, ini keluarga saya, anak saya, ini ijazah saya, ini partai. Bitor. Ini UGM kembali kan kemarin menegaskan bahwa memang benar Pak Jokowi merupakan lulusan UGM dan ijazahnya sudah diserahkan ke tangan Pak Jokowi sendiri. Tapi Bitor Suryadi mesti siap-siap berhadapan dengan konsekuensi hukum. Satu case-nya adalah soal dugaan ijazah palsu sampai kepada laporan pencemaran atau fitnah gitu kan dilakukan oleh Joko Widodo. Bahkan sekarang kan orang melihat juga dalam kaitan dengan kerusuhan ini, yaitu ada skenario gitu kan, orang bicara tentang skenario. Salah satu skenarionya gitu kan dari berbagai kemungkinan skenario adalah skenario yang dilakukan oleh Joko Widodo bersama gengnya untuk bisa tetap eksis gitu kan. Aduh, Rizal Fadilah memainkan lagi narasi baru seolah-olah apa yang terjadi di Indonesia mengenai demo-demo ini adalah dalangnya
skenarionya Pak Jokowi dan geng Solo. Waduh, aduh, aduh. Ini gimana nih teman-teman? Tidak menjabat sebagai presiden, gitu. Atau mengganggu juga Prabowo lah gitu kan, atau mempertahankan Gibran. Skenario gitu ya. Salah satu skenario. Nah, ketika juga soal ijazah palsu itu skenario kan, gitu, ijazah palsu yang melaporkan orang yang sebenarnya mencari kebenaran material dari satu dokumen yang diragukan. Saya kira sampai ke proses penyidikan, kemudian dalam status terlapor yang bisa dekat menjadi tersangka dan seterusnya, itu adalah gambaran tentang penggunaan politik melalui jalur hukum. Oke. Aduh. Kang Rizal. Makin ngawur saja teman-teman. Makin menjadi-jadi saja. Apapun itu kesalahannya Pak Jokowi di mata Rizal Fadilah dan kawan-kawannya ini. Apapun itu pokoknya Pak Jokowi yang salah. Pokoknya yang salah adalah Pak Jokowi. Rizal Fadilah, kerusuhan saat ini terjadi karena ada skenario Jokowi dan geng Solo. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Rizwan Sianipar ada hal yang penting untuk diketahui oleh media dalam sebuah keterangan kepada penyidik. Dr. Rizwan Hasiholan Sianipar meminta kepada pelapor saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya, agar kasus ini benar-benar sampai pengadilan, agar effort ya yang dikeluarkan dalam memberikan penjelasan di kasus ini itu tidak sia-sia, karena sudah banyak ya tenaga, pikiran, bahkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kajian ini. Nah, nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba saudara Joko Widodo mencabut, nanti jadi apa, anti klimaks. Dr. Rizwan. Waduh, bagus banget. Pengacara Tompel menantang Pak Jokowi supaya kasus ini, perkara ini jangan dicabut. Katanya sudah terlalu banyak uang yang mereka keluarkan. Bagus sampai masuk ini ke pengadilan. Siap-siap saja ya klien-klien daripada Ahmad Khozinuddin ini mengenakan rompi orange, kemudian digiring ke jeruji besi. Kami ini sedih ya, sedih karena Pak, aduh UGM kok turun kelas sih, kelasnya cuma kayak gitu, benar Pak. Sampai seorang wartawan senior Pak, yang sudah kemudian menyampaikan ya di depan publik, Pak Lukas Warso yang tadi juga hadir di Metro, Polda Metro selaku ahli yang diajukan, itu mengatakan UGM kok kelasnya humasnya kayak humas kecamatan gitu. Ini konsultan komunikasinya siapa sih UGM ini? Gitu, malu kita, benar-benar malu dengan kayak gini. Harusnya ini sudah terlambat. Jadi bagaimana saya dibaca? Bukan, dia boleh menanyakan, tapi yang bener dong gitu. Jadi datanya tampilkan, kemudian bahkan dengan animasi, dengan apa, gitu loh. Penampilan kok kayak gini. Podcast itu abal-abal. Lagi-lagi UGM disalahkan, UGM diam, disalahkan pula. Kemudian sekarang UGM sudah berbicara, makin disalahkan sama Roy Suryo ini. Dia mengatakan sekelas UGM aja dibilang kelas kecamatan. Roy terlalu sering merendahkan, merasa paling tinggi. Hati-hati, nanti kepleset Om Roy Suryo. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian loh, orang-orang ini yang masih ngeyel mengatakan apa yang mereka opinikan adalah kebenaran, kekeh ijazah Pak Jokowi palsu. Jangan lupa teman-teman, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.